Dan pemirsa, pekan ini kita dikejutkan oleh aksi penembakan di jalanan yang dilakukan oleh seorang anggota Tentara Nasional Indonesia. Senjata yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru menjadi pencabut nyawa rakyat. Aksi main hakim sendiri bak koboi jalanan kembali terjadi. Seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi warga justru menebar teror. Duka warga Cibinong, Jawa Barat belum terobati. Selasa malam jadi tragedi naas yang menghentak Marsin Salmani, warga Cibinong ditembak oleh anggota TNI di Jalan Mayor Oking depan SPBU Cirung, Cibinong, Jawa Barat. Kejadian bermula saat sepeda motor korban hampir menyerempet mobil Serda YN. Setelah terlibat adu mulut, Serda YN lantas menembak korban hingga terkapar. Ironisnya, penembakan dilakukan di tengah keramaian. Kami semua ikut berempati atas kejadian ini. Saya kira sampai dengan saat ini kami mohon untuk diberikan kesempatan kepada kami melakukan proses pemeriksaan yang terbaik, dan sekali lagi proses ini terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI menggemparkan dunia maya. Netizen ramai-ramai mempertanyakan sikap arogan sang oknum TNI. Senjata yang seharusnya menjadi pelindung warga justru menjadi alat pencabut nyawa. Pertanyaannya kemudian, benarkah sumber malapetaka itu karena pemegang senjata api? Ataukah peluru sendiri yang mencari mangsa? Apakah karena senjata api dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja? Jika aparat tak sanggup lagi menjamin keselamatan rakyat kecil, kemana rakyat harus mengadu dan berlindung? Tim Liputan MNC Media memberitakan. Tragis dan ironis. Dan kita berduka untuk almarhum Bapak Japra yang telah berpulang setelah menerima tembakan timah panas dari seorang anggota TNI. Kita akan bahas persoalan ini dengan sejumlah tamu yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan ada Bung Bonar Tigornai Pospos, beliau adalah seorang aktivis hak asasi manusia, Direktur Setara Institut. Apa kabar, Bu? Selamat malam, kabar baik. Ada Ibu Siti Masito yang merupakan istri dari Bapak Japra, almarhum Bapak Japra, dan ada Pak Nung Sutisna, Tubalus Nung Sutisna yang merupakan keluarga dari almarhum Japra. Kita sama-sama berduka dengan kehilangan almarhum. Saya ingin ke Ibu Masito. Iya. Ibu sudah berapa lama menikah dengan Pak Japra? Kira-kira dari tahun 1999. 16 tahun. 16 tahun. Berapa putra-putri? 2. Iya. Terbesar Usia 16 tahun. Usia 16 tahun. Jadi mereka sudah cukup dewasa untuk memahami persoalan yang menimpa ayahnya. Bagaimana anak-anak ibu menanggapi persoalan yang mungkin ini pukulan berat buat keluarga? Anak saya sangat terpukul dengan kejadian ini. Dia merasa ayahnya dianggap sebagai binatang, dibunuh dengan kejinya. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Udah terjadi. Ya, bagaimana Anda mengenang almarhum? Dia sosok pekerja keras, dia ramah dengan setiap orang, suka humoris, suka menyapa dengan siapa saja. Apa yang pertama kali informasi yang Ibu Siti dengar ketika setelah kejadian ini? Informasi, saya diinformasikan dari kerabat suami saya almarhum. Dia bilang
suami ibu kecelakaan, ditembak aparat. Saya ke Pak Nung Sutisna dulu. Kejadian yang Bapak ketahui seperti apa sebetulnya? Duduk perkaranya bagaimana? Urutan-urutan kejadiannya? Kalau urutan kejadian saya takut salah, tidak bisa saya menjelaskan di sini. Ya. Takut salah informasi. Namun ada beberapa rekan menelepon saya untuk segera pulang bahwa Japra tertembak. Langsung diinformasikan tertembak. Langsung diinformasikan tertembak. Saya bilang, kenapa tertembak? Dia bilang nggak tahu, pokoknya buru-buru ke pulang, Japra tertembak. Saya meluncur dari arah Bogor Kota, keluar tol Citerep. Saya datang ke Pospol mencari apa sih penyebabnya tertembaknya Japra ini. Baru saya mendapatkan informasi bahwa Japra tertembak oleh oknum TNI. Dari kesatuan mana? Dia bilang kesatuan ini. Wah, saya baru ingat. Kebetulan komandan batalion, komandannya sendiri itu teman saya, sahabat saya. Saya komunikasi dengan Mayor Denny Eka. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan dia di Subdeton Cibinong. Saya tanya, bagaimana Kang Denny? Ini beritanya anggotanya Akang. Siap Kang Nung. Langkah kita mau apa? Sekarang pun kita harus segera mencari keluarganya. Di mana keluarganya? Saya harus bertemu. Jadi komandannya ini Pak Mayor Denny Eka ini malam itu juga langsung. Artinya komandan pasukan itu mengakui anak buahnya memang terlibat dalam penembakan Ya, ketika bertemu dengan Anda. ya. Langsung saya bawa ke keluarganya ke. Tapi waktu itu pelakunya sudah bisa diidentifikasi ketika Anda bertemu dengan Mayor Denny. Karena waktu itu sudah ada di Denpom, sudah di Subdenpom. Anda bertemu dengan Siapa? pelakunya? Tidak. Tidak bertemu. Tidak. Saya hanya bertemu dengan komandannya Pak Mayor Denny Eka. Langsung saya bawa, bahkan satu mobil dengan saya. Mobil dinasnya dia dipakai anggota yang lain. Ayo Kang, kita buru-buru. Oke. Datanglah ke rumah ini Ibu sampai mau sampai pagi dengan dia. Emang sampai Markas pasukan itu tidak jauh dari lokasi peristiwa. markas Markas pasukannya Oh, jauh Pak, jauh. 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 Oke. Ada yang mengenal pelaku di lingkungan sekitar lokasi kejadian. Pelaku di lingkungan, kalau saya tidak kenal. Almarhum pun diduga tidak kenal. Kemungkinan. Kemungkinan tidak kenal. Kemungkinan. Jadi benar-benar ini karena salah paham atau emosi sesaat di sebuah lokasi kejadian tanpa saling kenal, emosi lalu mengeluarkan senjata dan menembak. Mungkin iya, mungkin tidak. Jadi mungkin iya juga saling kenal. Ibu Siti, waktu hari terakhir kejadian, almarhum meninggalkan rumah, apakah ada perasaan yang sedang emosi atau bagaimana? Nggak ada sama sekali. Ada masalah apa-apa. Cuma agak ini aja dia di rumah, agak pendiam aja gitu. Belakangan. Belakangan ini nggak Tapi biasanya. bukan berarti dia sedang dalam situasi yang emosional, datang berangkat ke jalanan, lalu enggak. kemudian enggak juga. Enggak sama sekali, nggak ada masalah sama sekali di rumah. Maaf, apakah memang suami Anda cukup bisa menahan emosi biasanya? Oh, dia bisa menahan emosi. Tergantung dari apa? Gimana sih? Pernah terlibat Situasi gitu. apa katakanlah ya keributan dengan yang lain sebelumnya? Ya nggak ada sih, Nggak ada. nggak ada. Pak Nung Sutisna mungkin pribadi almarhum sendiri? Ya dia orangnya baik. Suka ke rumah juga dia. Jadi ya bersahajalah, biasa kita sama-sama sering bareng-bareng. Ya menurut saya pribadi sih kelihatannya ya orang-orang biasa-biasa saja sih Pak. Pernah Anda tahu dia
terlibat sengketa emosional pada orang lain sehingga sempat clash juga katakanlah? Nggak pernah sih, Nggak pernah juga? nggak pernah ya. Jadi Anda bayangkan dia tidak akan berani kalau misalnya marah-marah sama orang di jalanan atau bagaimana? Mungkin tergantung juga sih kalau masalah ke situ. Namanya orang di jalanan kan cepet juga emosi, kali bisa aja. Iya. Bisa aja sih. Lalu setelah peristiwa itu bagaimana pihak pasukan TNI ini terhadap keluarga Anda? Apakah ada permintaan maaf, lalu kemudian juga bela sungkawa dan lain sebagainya? Ya, ada dari Pak Komandannya, dia udah mengucapkan bela sungkawa, mohon maaf sebesar-besarnya kepada saya. Ya. Itu aja. Dia juga kasih sumbangan, Ada santunan ada santunan dia, pribadi tapi pribadi. Boleh Pribadi. saya tahu berapa besar? kira-kira 1 1 juta Iya. rupiah. Sumbangan secara pribadi diberikan oleh komandan, bela sungkawa secara pribadi diberikan oleh komandan. Iya. Sudah ada pernyataan bahwa itu akan diselesaikan secara hukum kepada keluarga Anda? Menjanjikan seperti itu nggak komandan? ya, dia menjanjikan biaya penguburan, biaya 7 harian sampai 7 hari gitu, itu aja. Dia juga kirim sembako gitu ke rumah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai tragedi yang menimpa keluarga dari Ibu Siti ini, tapi mungkin kita harus istirahat dulu sejenak, Bung Coki, tapi sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali membahas tentang persoalan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum TNI terhadap warga sipil. Sesaat lagi usai jeda berikut.